Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atira Safira, kelas manajemen 20E dengan NIM 1057211000820, jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait Total Quality Management pada perusahaan PT Komatsu Indonesia. Sebelum membahas penerapan TQM atau Total Quality Management pada PT Komatsu Indonesia, saya akan menjelaskan mengenai pengertian Total Quality Management. TQM adalah suatu alat yang digunakan oleh manajemen dalam perusahaan yang akan melibatkan seluruh anggota perusahaan dalam melakukan perbaikan terus-menerus. Total Quality Management atau TQM akan lebih cenderung memanfaatkan strategi, komunikasi, dan data yang efektif dalam mengintegrasikan kedisiplinan kualitas dalam kegiatan operasional dan budaya perusahaan. Sederhananya, TQM adalah suatu pendekatan manajemen yang digunakan untuk menyentuh kesuksesan jangka panjang dengan mengedepankan kepuasan pelanggan. Adapun prinsip dari Total Quality Management atau TQM, yang pertama, fokus pada pelanggan. Semua upaya yang dilakukan organisasi adalah melakukan pelatihan karyawan untuk meningkatkan kinerja mengintegrasikan mutu ke dalam proses. Yang kedua adalah keterlibatan karyawan. Semua karyawan berpartisipasi dalam bekerja menuju tujuan organisasi secara bersama-sama. Yang ketiga, proses terpusat. Bagian mendasar dari TQM adalah fokus pada serangkaian langkah yang mengambil masukan dari pemasok, baik itu pemasok internal maupun eksternal. Prinsip yang keempat adalah sistem terintegrasi. Sistem terintegrasi menghubungkan elemen peningkatan bisnis untuk terus memperbaiki dan melampaui harapan pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun prinsip TQM yang kelima adalah pendekatan strategis dan sistematis. Proses ini disebut strategic planning atau strategic management, mencangkup perumusan rencana strategis yang mengintegrasikan mutu sebagai komponen inti. Yang keenam adalah perbaikan berkelanjutan. Dorongan utama TQM adalah perbaikan proses secara terus-menerus yang dapat membuat sebuah organisasi menjadi analisis dan kreatif. Yang ketujuh adalah pembuatan keputusan berdasarkan fakta. TQM mensyaratkan bahwa sebuah organisasi terus mengumpulkan dan menganalisis data untuk meningkatkan ketepatan. Dan yang kedelapan adalah komunikasi. Komunikasi yang efektif memainkan peran besar dalam menjaga moral dan memotivasi karyawan di semua tingkat. Itulah penjelasan singkat terkait pengertian dan prinsip Total Quality Management. Pembahasan yang selanjutnya adalah penerapan Total Quality Management pada perusahaan PT Komatsu Indonesia. PT Komatsu Indonesia adalah perusahaan yang memproduksi berbagai produk dan komponen alat berat merek Komatsu di Indonesia yang berhasil mengimplementasikan TQM, baik dari level top manajemen hingga level staff, sehingga menghasilkan kualitas terbaik dalam setiap dan siklus pekerjaan. Perusahaan ini telah mengimplementasikan prinsip-prinsip Total Quality Management atau TQM sejak tahun 2014. Dan pada tahun 2018, PT Komatsu Indonesia berhasil memperoleh penghargaan yaitu Deming Prize dari Jusei di Jepang. Adapun 6 poin utama dari keberhasilan pengimplementasian TQM di PT Komatsu Indonesia. Yang pertama adalah mengenalkan dan mensosialisasikan strategi dan target-target perusahaan, mulai dari visi misi, tujuan, strategi berjangka pendek, menengah dan jangka panjang, kebijakan manajemen, target per divisi, hingga penetapan target per individu di perusahaan.
Poin yang kedua adalah menciptakan nilai-nilai baru dari sudut pandang pelanggan. Yang ketiga, manajemen dan peningkatan kualitas dari produk yang dihasilkan Komatsu Indonesia. Poin yang keempat adalah membangun sistem manajemen. Yang kelima, mengumpulkan dan menganalisis informasi melalui sistem ICT yang telah terintegrasi. Dan yang terakhir adalah pengembangan SDM pegawai. Pembahasan yang selanjutnya adalah tata kerja PT Komatsu Indonesia dalam menerapkan prinsip TQM. Yang pertama adalah Eksekutif Total Quality Management yang bertanggung jawab atas hasil audit Total Quality Management setiap tahunnya. Yang kedua adalah Direktur Total Quality Management. Ia bertugas menyampaikan laporan atas pelaksanaan TQM kepada Presiden Direktur dan menyusun strategi agar pelaksanaan TQM berjalan efektif dan efisien. Yang ketiga adalah Penasehat Total Quality Management. Ia membantu manajemen dalam setiap audit Total Quality Management yang dihadapi dengan memberikan saran dan masukan kepada manajemen untuk pengambilan keputusan yang strategis. Yang keempat adalah Manajer Total Quality Management. Ia menetapkan target dari setiap detail pelaksanaan TQM di dalam perusahaan dengan berkoordinasi dengan seluruh manajer di dalam perusahaan agar penerapan TQM berjalan lancar. Tata kerja yang kelima adalah pembimbing TQM. Ia membuat dan menerapkan prosedur-prosedur yang dibutuhkan dalam penerapan TQM, mengevaluasi kurikulum dan jadwal pelatihan dan pendidikan mengenai TQM, memastikan seluruh karyawan mendapatkan pelatihan dan pendidikan mengenai TQM. Yang keenam adalah Supervisor Total Quality Management, di mana ia mengawasi seluruh staf Total Quality Management dalam melakukan tugas dan perannya dengan baik, dengan mengikuti perkembangan dari setiap masalah penerapan TQM. Tata kerja yang ketujuh adalah Sekretariat TQM, di mana ia membuat rancangan kegiatan TQM serta memonitornya, membuat dan memonitor jadwal pelaksanaan QCC bagi seluruh karyawan, melaporkan kesimpulan dari setiap pelaksanaan QCC kepada seluruh pihak-pihak terkait, memberi motivasi bagi seluruh bagian agar terus semangat menerapkan Total Quality Management. Tata kerja yang ke-8 adalah Staf Total Quality Management yang membuat laporan pemantauan monitoring atau rancangan kegiatan TQM Management dengan membuat laporan atas pelaksanaan QCC setiap bulannya dan mendukung kelancaran penerapan TQM. Adapun tujuan PT Komatsu Indonesia menerapkan Total Quality Management. Penerapan TQM dilakukan untuk merealisasikan strategi dan tujuan bisnis dari perusahaan. Tujuan tersebut antara lain: 1. Untuk memberikan produk atau jasa berkualitas yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan pasar. Yang kedua adalah untuk dapat bersaing dan dapat unggul dalam persaingan global. Yang ketiga adalah meningkatkan mutu pekerjaan. Di samping keberhasilan penerapan atau pengimplementasian Total Quality Management pada perusahaan PT Komatsu Indonesia, terdapat beberapa hambatan yang pernah dilalui dalam penerapan TQM. Yang pertama, mengalami declining produksi karena industri tambang sedang lesu dan menyebabkan karyawan kontrak harus dirumahkan. Yang kedua, adanya resistensi atau penolakan, tapi PT Komatsu Indonesia melihat ini sebagai hal yang memang harus dialami dan dilewati. Yang ketiga adalah tuntunan customer terus semakin besar dan meningkat. Selanjutnya adalah pembahasan yang terakhir terkait pelatihan TQM bagi karyawan baru pada PT Komatsu Indonesia. Trainer pelatihan TQM ini adalah pembimbing TQM yang berasal dari Departemen TQM. Pelatihan Total Quality Management bagi New Delhi Loy program NEDP ini pada akhirnya mewajibkan seluruh karyawan baru untuk membuat ide perbaikan. Adapun pelatihan TQM yang dimaksud terdiri dari yang pertama, pengenalan Total Quality Management.
Yang kedua adalah Total Quality Management Dasar 1, yang ketiga adalah Total Quality Management Dasar 2, dan yang keempat adalah Statistik Total Quality Management. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait materi Total Quality Management atau TQM pada perusahaan PT Komatsu Indonesia. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.